Di namanya hidup, ya hidup ini selalu ada dua pilihan. Lu mau jalan yang mudah, apa lu mau jalan yang sulit? Nah ini gue kasih tau kalian, jalan yang paling banyak diambil sama orang-orang kayak kalian ya. Ini jalan yang pertama, jalan yang mudah ya. Ini jalan dimana lu nggak usah ubah apapun di hidup lu ya. Lu jadi kayak begitu-begitu aja. Misalnya lu apapun pekerjaan lu, misal lu office boy, ya udah lu jadi office boy aja yang baik gitu. Datang pagi nyapu pulang. Hidup ini pilihannya gampang ya. Lu mau satu atau yang dua. Yang satu ini gue bilang ini lurus nih. Lu lihat jalannya lurus, lu bisa lihat jalannya, depannya jelas ya. Lu tinggal lakuin yang lu kerjain apa. Dan kalau ada yang nggak berhasil di hidup lu tinggal salahin semua orang. Gampang kan? Contohnya, lu bikin misalnya bisnis nih, gagal. Ah, gua ditipu. Ah, gua ini. Atau bahkan lu belum bikin bisnis nih. Lu kerja nih ya. Lu kerja, lu belum bikin bisnis. Lu bilang, ah gua mah gak bisa bikin bisnis. Gua orang tuanya gak kaya, gak kayak dia. Ah, dia mah pasti bapaknya kaya. Bahkan gak usah bisnis deh. Lu belum kerja pun. Lu tetap mau jadi pengangguran ya. Ini gampang nih, lurus nih jalannya. Jadi pengangguran aja gitu. Karena kalau lu mau ambil kerjaan ntar dia bilang, oh dia mah jelas. Dia kenal orang dalam. Dia masuk karena kenal orang dalam. Lu akan bikin semuanya itu salah orang lain gitu. Pokoknya di dunia ini lu paling bener gitu, salah semua orang. Itu makanya orang-orang yang keluar ya kan, orang-orang yang otaknya dangkal kebanyakan begitu ya. Dia nggak pernah mau ngelihat kesalahan dalam dirinya sendiri, yang dilihat cuma salahnya orang lain. Ah ini salah orang tua gua nggak kaya, ini salah dia orang dalam, ini salah, semua salah orang. Nah itu hidup yang enak, gampang. Lu tinggal lanjutin aja ya kan, ngopi-ngopi santai. Lu lanjutin, salahin semua orang. Enak kan hidup kayak gitu. Tapi di akhir dari jalan yang lurus dan mudah ini, tamannya itu busuk dan gersang. Jalannya gampang, tapi lu nyampe taman busuk dan gersang gitu. Lu akan lihat nanti di depan, oh anak gua mau sekolah pusing gitu kan. Aduh bini gua nanti selingkuh sama suami lain karena gua gembel. Itu yang akan lu capai gitu. Ketika lu jalannya lurus nih, pokoknya semua salah orang. Semuanya salah orang. Oh gua miskin karena dia. Ah gua gagal karena ditipu. Kalau bisa tipu lu yang goblok kan. Lu pikir deh. Lu bisnis, lu ditipu. Yang goblok siapa? Yang nipu lu lebih pintar dari lu. Karena lu goblok, lu ketipu gitu. Nah sedangkan jalan yang kedua ini sulit. Luar biasa sulit ya, lu gak bisa lihat depannya apa. Mungkin di depannya baunya bahkan busuk jalannya gitu. Lu lihat ada kabut, lu gak tahu gitu jalannya seperti apa. Jalan ini akan bikin lu jadi sengsara. Ini akan menguras fisik lu, menguras mental lu. Ya mental kan balik lagi. Tadi jalan yang lurus. Aduh ini capek, aduh aku mental health ke psikolog. Lu bayangin gitu. Lu udah macam orang tangan buntung di Ukraina tau. Kalian bilang, oh ini pusing, sakit gitu. Sedih, gue sedih. Cuman karena naik motor hujan-hujan terus lu keciprat mobil terus kayak, aduh capek banget ya dimarahin bos gitu. Lu bisa bayangin coba. Dan jalan kedua ini yang gue bilang, lu mesti perang sama pikiran lu sendiri. Karena setiap kali lu ambil gini, oke gue decide lu habis nonton video ini, gue mau ambil jalan yang kedua. Setiap kali lu putusin lu mau ambil jalan yang kedua, apa yang terjadi? Pikiran lu perang untuk balikin lu ke jalur yang pertama yang lurus, yang tinggal nyalain orang. Semuanya salah orang, yang jelek tuh orang, lu paling hebat dah, lu paling jago gitu. Semuanya salah, lu paling bener gitu. Contoh, gue kan kadang suka bikin tentang investasi juga ya, tapi di sini suka misalnya ada yang komentar gitu kan. Oh ini begini. Gak valid anjing, lu miskin. Itu pikiran lu sendiri gitu, merasa lu pintar gitu. Karena lu di jalur yang pertama tadi. Jalur lu tuh gampang, cuma nyalain orang doang semuanya, lu paling bener gitu. Mungkin jalan yang kedua ini bikin beberapa orang jadi gila ya. Dan ada yang jadi gila. Gue udah lihat orang-orang yang jalan kedua ini udah jadi gila. Karena lo harus perang sama pikiran lo setiap hari. Paling sulit itu. Kalian ngira jadi pengusaha gampang? Enggak. Orang kira, oh dia pengusaha duitnya enak ya, banyak ya. Gue cuma kerja sama dia, gue cuma dapat uang segini. Tapi lu pernah mikir gak kalau bisnisnya gak berhasil, apa yang dilakukan? Dia harus jual asetnya untuk bayar gaji karyawan. Karena itu ada aturannya. Lu gak bisa sembarangan seperti itu. Dia yang makan terakhir. Prioritas pertama itu justru karyawan dulu, baru dirinya sendiri. Gue punya teman ya. Dia berbisnis, sempat covid, bermasalah bisnisnya, dia jual semua mobilnya untuk bisa bayarin payroll karyawannya 3 bulan. Dan sekarang balik lagi bisnisnya. Cuman itu yang harus diresikokan. Kalau kalian jadi karyawan, itu yang kalian tukar kan. Keamanan untuk gaji yang pasti setiap bulannya. Ya lu kalau emang bisa sendiri, lu bikin bisnis sendiri gitu. Tapi di jalan yang sulit ini, setiap lu lewatin 10 meter pertama, setiap lu lewatin 50 meter pertama, lu akan jadi makin pede ya. Lu akan upgrade skill set lu. Dan gak kayak jalan yang lurus tadi yang gampang. Di jalan yang berliku-liku ini, di jalan yang berkabut ini, lu akan sadar sesuatu bahwa oke, gue bisa 10 meter. Oke, gue bisa 50 meter. Gue bisa 100 meter bahkan ke depan. Oke, gue bisa ubah takdir gue. Lu kan dapat realisasi itu. Kalau lu ambil jalan kedua, lu kan ngerasa lu bisa ngubah takdir lu sendiri. Kalau lu ambilnya bahkan yang jalan kedua, lu mungkin orangnya tadinya nggak dipandang, selalu diremehin sama keluarga besar lu, ya. Selalu dipandang rendah sama orang karena nggak punya duit. Di jalan kedua ini, lu bisa lihat ya, walaupun dia berkabut, tapi taman di ujung itu adalah taman yang berbunga dan indah. Nah lu pilih yang mana? Yang lurus, ujungnya tuh busuk, atau yang berliku-liku tapi depannya indah? Itu pilihan lu. Ya balik lagi, gue gak bisa ngatur hidup lu. Silahkan. Lu mau jadi satu itu jadi gitu, pendemo. Oh demo. Ya kan? Jadi ketua yang ngedemoin ya kan? Wah demo. Nyalek anjing. Nyalek terus dia korupsi lagi duit rakyatnya. Yang dia demo. Itu yang pertama tuh tadi. Lu mau cari yang lurus begitu. Cuman hidup ini gak begitu. Kayak cara kerjanya. Ketika lu udah pilih jalan kedua ya, dan lu nyerah, artinya itu lu putar balik
ya. Lu putar balik untuk ambil jalan yang pertama. Banyak yang kayak gitu. Nyoba baru 10 meter dia putar balik. Karena susah. Artinya apa kalau lu berhasil putar balik? Pikiran lu menang. Ya lu gagal. Jadi jalan kedua ini perang sama pikiran. Dia akan bilang, lu gembel, lu bapak lu gak kaya, lu gak begini, lu gak bisa ini, lu gak hebat, lu gak spesial amat. Dia akan ngomongin terus sampai lu putar balik. Gue pun sama ya. Gue di jalur kedua yang mungkin udah di ujung gitu. Masih diomongin terus untuk gue putar balik gitu. Nanti gini, ini gue ceritain jujur ya apa yang terjadi sama gue. Tim, lu tuh udah punya segini Tim. Ini ibaratnya lo taruh di obligasi aja 7 turunan gak habis uang lo. Bener-bener 7 turunan udah gak habis gitu. Apalagi yang lo mau kejar di hidup ini. Kenapa lo masih mau bikin impact ke masyarakat? Kenapa lo masih mau bikin video ini ngajarin orang-orang miskin di luar sana gitu? Kenapa lo gak kayak teman-teman lo yang lain aja? Anak-anak tongkrongan gue yang udah bikin bisnis besar gitu kan. Hilang. Gak perlu ada muncul di sosmed. Gak perlu ada ngajarin orang. Kenapa? Karena tadi gue bilang, gue kan pernah punya visi gitu. Gue pengen negara ini jadi lebih baik. Gue pengen masyarakat kita bisa jadi sedikit lebih pintar. Kenapa gue masih bikin kayak gini? Itu diomongin terus loh. Ini hari libur tanggal merah. Gue tetap syuting video seperti ini. Kenapa? Padahal pikiran gue sebenernya, udahlah ngapain sih? Gue bahkan beberapa kali ngomong gitu ke teman-teman paling dekat gue. Apa gue udahan aja ya? Gue beli pulau, beli pesawat santai kan gitu. Sudah. Gak usah gue ngurus-ngurus gini. Gak usah gue ngomong di depan kamera seperti ini. Karena gak ada fungsinya semua ini buat gue. Kalau gue mau hilangin mimpi gue tadi. Karena mimpi gue taman berbunga gue adalah Indonesia jadi negara yang maju. Karena kita adalah kerajaan lama yang luar biasa besar tadinya zaman Majapahit. Gue cuma pengen balikin kita ke era itu. Ya mungkin jalannya sulit dan mungkin gak pernah nyampe. Cuman at least gue rasa hidup gue kayak sia-sia. Karena jujur ya, di uang kayak gue bosan gitu. Terus gue mau ngapain gitu, mau beli mobil. Gue beli mobil tinggal begini, mobil apapun gue bisa beli di dunia. Hilang gitu loh, kesenangannya hilang di sana. Nah dan ketika pikiran lo tadi menang, kapasitas diri lo, dia akan bilang ke semua badan lo, kapasitasnya stop untuk berkembang. Ya, jadi kalau pikiran lo menang, lo putar balik jalan satu, semuanya hilang nanti, kapasitas lo. Tapi lo kalau bisa lo bilang ke pikiran lo, anjing lah gitu kan. Walaupun gue memang gak hebat-hebat banget, tapi gue tuh bukan pecundang. Dan gue mau coba sampai titik darah terakhir. Gue memang capek, ya. Badan gue mungkin memang udah gak kuat, otak gue juga udah panas gitu kan. Gue gak pengen sebenarnya seperti ini, tapi gue gak akan menyerah. Nah itu yang lu ngomong ke pikiran lu. Dan lu tetap jalan tadi 10 meter pertama, 1 meter aja, 11 meter, 12 meter, 13 meter, pelan-pelan ikutin jalannya. Di situ, jadi ketika lu paksa sesuatu ngelewatin breaking point, pikiran lu itu udah lu mau patahin seperti itu, dia akan cari jalan untuk adaptasi. Pikiran lu akan mikir, oke, si bangsat satu ini gak mau nyerah nih kayaknya. Dia mau tetap di jalan yang kedua. Nah pikiran lu akan merubah badan lu tadi. Kalau lu ambil yang pertama dia akan nyerah, kapasitas diri lu akan dihilangkan. Tapi ketika dia sadar bahwa si anjing ini gak mau nyerah, bajingan orang satu ini gak mau nyerah, apa yang dilakukan? Dia terpaksa, pikiran lu terpaksa untuk adaptasi. Di situ lu jadi hebat. Karena kayak lu nge-gym kan sama, otot lu harus dirusak untuk bisa dibentuk lagi. Pikiran juga sama. Begitu dia sadar bahwa orang ini akan hantam gua terus kayak begini, ya udah, mau gak mau gua adaptasi. Di situ badan lu, pikiran lu kan terpaksa jadi lebih baik, terpaksa untuk improve.